Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asuraihani Martati dengan NIM D93219064 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait mengenai materi auditing pendidikan guna memenuhi tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Salim, MAG, dengan judul Konsep Dasar Auditing Pendidikan. Poin pertama yakni mengenai pengertian auditing pendidikan. Dalam suatu lembaga pendidikan, audit adalah suatu pengelolaan yang diberikan oleh pemerintah secara penuh pada suatu lembaga pendidikan. Audit adalah pemeriksaan dan pengumpulan bukti secara valid dalam bentuk informasi untuk membuat laporan penilaian dengan menilai sesuai kriteria yang telah ditetapkan, guna untuk meningkatkan operasi lembaga organisasi. Orang yang melakukan proses audit disebut juga dengan auditor. Seorang auditor dapat dikatakan sebagai pengawas dan penilai jika sejauh mana lembaga yang dinilai tersebut sesuai dengan kode etik dan standar operasional yang ditetapkan oleh institusi profesional masing-masing yang harus dipatuhi, serta sikap mental objektif dan independensi dari kegiatan yang mereka audit. Adapun audit menurut William F. Macer Jr. ialah suatu proses yang sistematik dengan tujuan mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian ekonomi yang bertujuan untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penugasan dan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dari hasil penugasan tersebut dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan. Dalam audit dilakukan berbagai tindakan seperti menyimpulkan, mengevaluasi, menentukan, dan melaporkan. Poin kedua yakni mengenai tujuan auditing pendidikan. Audit bertujuan untuk meningkatkan penilaian kepada lembaga pendidikan dalam rangka mengupayakan untuk memajukan mutu lembaga pendidikan sesuai dengan standar penilaian institusi biasanya pada lembaga penjaminan mutu. Berikut merupakan tujuan dari audit. Yang pertama, penilaian pengendalian atau appraisal of control. Yang kedua, penilaian kinerja atau appraisal of performance. Yang ketiga, yaitu membantu manajemen atau assistant to management. Ada beberapa manfaat audit yang diperoleh bagi berbagai pihak. Di antaranya yaitu bagi manajemen. Informasi temuan audit dapat dimanfaatkan manajemen untuk membantu menyelesaikan masalah atau hambatan yang dihadapi pada setiap fungsi organisasional. Yang kedua, yaitu bagi auditor. Seorang auditor dapat memperoleh pengetahuan dan pengembangan yang lebih mendalam tentang seluk-beluk operasi organisasi serta permasalahan yang dihadapinya. Dalam sebuah auditing pendidikan, ada beberapa kegiatan yang menjadi sasaran tujuan diadakannya auditing pendidikan. Salah satu di antaranya digunakan untuk penjaminan mutu dalam suatu lembaga pendidikan. Di dalam sebuah manajemen mutu, terdapat dua sasaran yang dituju. Yang pertama yaitu pengendalian mutu. Pengendalian mutu ini mengacu pada proses dalam kepemenuhan suatu standar mutu dalam kualitas pendidikan. Dan yang kedua yakni mengenai penjaminan mutu, yang di dalamnya mengacu pada ketercapaian suatu standar mutu pendidikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.